Halo, selamat siang, selamat sore mungkin bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian timur. Jumpa kembali dengan saya, Adi. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah sering melihat saya streaming bersama beberapa pembicara. Tapi kali ini saya berbicara bersama dengan GK Invest, broker GK Invest Semarang yang terdaftar di Bapepti. Kali ini saya akan banyak mengulas tentunya mengenai teknologi yang berhubungan dengan trading. Mungkin sebelum-sebelumnya mengenai teknologi yang bisa kita manfaatkan mengenai cara trading dengan mudah dengan melibatkan copy trade atau menggunakan robot trading. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya juga akan berbicara mengenai masalah teknologi dalam cara kita bertransaksi di trading, khususnya pada kali ini pada trading forex. Oke, teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya di masa pandemik ini? Semoga teman-teman sehat selalu, juga para rekan-rekan traders yang ada di seluruh Indonesia. Saya harap semua juga dalam kondisi sehat walafiat, supaya kita bisa tetap trading tiap hari, bisa tetap cuan ya. Oke, tidak lupa juga saya sapa untuk teman-teman yang sudah hadir di beberapa channel sosial media kami seperti di Twitter, lalu di YouTube, lalu di Facebook Live, lalu juga ada yang memang sudah join di grup Zoom. Nah, jadi apa kabarnya teman-teman nih, rekan-rekan trader? Semoga sehat selalu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentunya tidak jauh dari sisi teknologi mengenai trading. Nah, ini memang sekarang zaman canggih. Jadi kalau kita trading itu tentunya juga harus melibatkan sesuatu yang sophisticated atau yang kekinian. Nah, saya kali ini akan membahas mengenai currency strength indicator. Nah, ini biasanya yang kita sebut juga rasio profit para trader bank. Oke, mungkin bagi ada teman-teman yang belum mengetahui atau baru mendengar, nah mungkin bisa searching di Google, itu apa currency strength indicator, nah bisa dicek itu apa. Nah, tapi pada intinya ini adalah salah satu bentuk mungkin tools ya atau alat bantu yang sudah sering kita temui. Itu biasanya ya kalau teman-teman lihat mungkin orang-orang perbankan trading itu kan kok nggak lihat chart mereka, kok mereka tidak seperti kita yang tiap hari menganalisis dengan technical analysis, tapi mereka hanya melihat berupa bentuk-bentuk data. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi bagaimana rahasia profit para trader bank mereka dalam menghasilkan cuan di pasar currency trading atau di pasar forex. Oke. Nah, sebelumnya saya akan membahas sebenarnya apa sih posisi kita saat ini sebagai kita yang trading di broker retail atau kita sebagai individual traders. Nah, jadi saya akan bahas apa sih sebenarnya perbedaan kita dengan para trader perbankan atau yang kita sebut dengan pro trader dengan kita yang trader individual atau kita sebut dengan retail trader. Nah, ini saya akan membahas mengenai semacam pembuka, karena yang sebenarnya materi yang akan lebih menarik ini nanti pada malam hari jam 7 malam atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan kehadiran salah satu rekan traders dari Filipina. Nah, beliau yang akan menjelaskan lebih detail sebenarnya tools apa saja yang biasanya digunakan oleh para pro traders ini. Oke, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai pembukaan pada kesempatan siang ini untuk membahas apa sih sebenarnya yang membedakan antara kita kita retail traders dengan para pro traders. Oke, jadi kalau kita ngomong-ngomong sekarang, jadi kita kesampingkan dulu ngomongin trading nih. Kalau kita ngomong-ngomong yang lagi hangat sekarang, sekarang kita tahu krisis yang terjadi di Eropa Timur antara konflik Rusia dengan Ukraine. Nah, mungkin teman-teman sering lihat berita, begitu banyak tentara, ada juga semua ikut perang, ada tentara, ada rakyat, ada milisi, lalu ada yang mungkin kita sebut pemberontak. Nah, sebenarnya apa sih mereka? Mereka sama-sama berperang. Nah,
itu tentunya hampir mirip dengan kita para pelaku pasar. Nah, tentunya para pelaku pasar di pasar modal ya atau di pasar forex, kita itu sebagai traders. Mungkin kita trader retail sebagai mungkin apa ya bisa kita sebut milisi, atau misalnya ada traders yang seperti special force, mereka disebut dengan pro traders, tentunya mereka dari institusi-institusi yang besar seperti perbankan, lalu ada investment management atau fund manager, mungkin ada juga beberapa yang dari hedge fund. Nah, apa sih yang membedakan antara pro traders dengan retail traders? Nah, jadi karena kesempatan pada waktu ini kita memang terbatas sekali, jadi saya langsung pada poin-poin penting, sehingga nanti saya lebih banyak meluangkan waktu dalam tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Oke, nah ini ibaratnya perang di Ukraina nih. Ini ada pro traders, ada retail traders, ada juga special force, tentara spesial, lalu ada juga tentara yang biasa. Nah, biasanya dalam satu konflik atau perang, atau misalnya ada operasi militer. Nah, seorang special force itu mereka bergerak secara terorganisir. Nah, lalu mereka tentunya memiliki strategi. Lalu mereka memiliki juga banyak informasi di situ. Lalu tentunya mereka juga memiliki alat bantu atau tools yang mumpuni. Contoh, mungkin mereka kalau misalnya dalam pertempuran malam, mereka ada night vision atau Google, sehingga mereka bisa melihat dalam kegelapan. Lalu juga senjata yang mumpuni, ada mereka punya amunisi yang lengkap, mereka juga disupport oleh mungkin kekuatan udara, kekuatan darat seperti tank, lalu mereka juga diberikan informasi intelijen dan lain sebagainya. Nah, mereka para special force ini, para elit ini, mereka akan lebih mudah dalam berperang. Artinya dalam mencapai satu misi tertentu, mereka akan istilahnya ya winning rate-nya mungkin di atas 90%. Nah, artinya apa? Mereka bisa menguasai medan perang, mereka bisa menyelesaikan operasi pertempuran dengan baik, dan mereka bisa meminimalisir resiko, resiko tertembak atau resiko kena bom, karena mereka sudah dapat mungkin rompi anti peluru, mereka juga dapat informasi mengenai rute-rute mana saja yang mereka harus lewati, sehingga tidak berpapasan atau tidak terjebak oleh jebakan-jebakan musuh. Nah, oke. Lalu ada juga para tentara yang artinya ya tentara biasa aja ya, tentara reguler, ada juga mungkin para milisi atau para rakyat yang ikut bertempur. Nah, itu kita sebut seperti kita seorang retail trader. Nah, jadi retail trader ini kurang lebih orang-orang yang ya tidak cukup terorganisir, mungkin baru belajar, atau misalnya ya dengan kemampuan yang tidak terlalu baik, tapi oke, saya mau ikut bertempur dengan modal semangat. Oke. Nah, jadi kita itu, retail trader itu, ibaratnya seperti seorang milisi. Nah, ini jadi kalau saya ibaratkan nih, seorang milisi, jadi yang modalnya hanya semangat dengan senjata seadanya. Nah, tipikal dari para milisi ini adalah mereka bergerak secara sporadis. Nah, sporadis ya, jadi sporadis itu tidak terorganisir. Jadi ya, yang penting jalan bertempur, oke lah, dengan perlengkapan seadanya, yang penting maju tempur aja dulu deh gitu. Nah, juga para milisi ini pergerakannya itu spontanitas. Jadi oke, ketika diberi semangat tanpa adanya koordinasi langsung ikut bertempur. Nah, tentunya banyak juga mengandalkan intuisi. Oke, yang penting saya perang deh gitu. Tanpa misalnya melibatkan ada strategi yang tepat, atau bagaimana punya trik-trik khusus, atau misalnya treatment dalam bertempur. Jadi yang penting kalau para milisi ini, yang penting perasaan saya bisa bertempur, intuisi saya saja yang bermain. Nah, tentunya mereka sangat kurang sekali dalam alat bantu. Nah, mungkin kalau lihat ada ilustrasi ini ya, saya ambil contoh ilustrasi ini dari para milisi di benua Afrika. Mereka hanya memegang senjata AK-47 dengan jaket yang seadanya, tanpa helm, saya nggak tahu ini pakai sepatu atau enggak, soalnya tertutup oleh rumputan.
Nah, tapi pada intinya adalah milisi ini mereka ikut bertempur tanpa memiliki persiapan, tanpa memiliki peralatan yang memadai. Nah, berbeda dengan berbeda dengan special force. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi perlengkapan, mereka ada pakai kacamata, mereka pakai rompi anti peluru, mereka juga bawa magazine atau bawa peluru cadangan yang banyak. Lalu mereka juga pakai helm, lalu senapannya itu ada teropongnya dan begitu banyak perlengkapan, dan di belakangnya itu ada pesawat yang mensupport mereka. Nah, tentunya ini jika diibaratkan antara seorang professional trader dengan seorang retail trader, ini ibarat tentara special force dengan para milisi yang tidak memiliki perlengkapan lengkap untuk bertempur. Jadi hanya mungkin modal semangat saja, atau mungkin hanya saya perasaan bisa untuk berperang. Nah, jadi ini banyak yang terjadi di antara teman-teman para retail traders ini, yang memang keadaan yang menyebabkan mereka tidak siap dalam bertempur. Jadi keadaan itu mungkin karena yang pertama pengalaman, atau misalnya baru belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke ke dunia trading, nah antara professional trader dengan retail traders itu yang membedakan bagaimana cara mereka menganalisa sebenarnya. Jadi kalau mereka para tentara itu cara mereka bertempur dengan strateginya, nah tentunya kita cara menganalisa dan cara kita membuat strategi dalam transaksi dan bagaimana perlengkapan kita dalam bertransaksi. Nah, jadi kalau retail traders ini menganalisa, mereka secara gambaran umum, jadi retail trader ini lebih mengamati pergerakan pasangan mata uang. Nah, jadi kalau kita berbicara ini, saya ambil kesempatan kali ini khusus berbicara mengenai forex trading atau currency trade atau perdagangan mata uang. Nah, jadi para pro trader yang mereka trading di bank, atau para bankir atau para trader perbankan dengan trader kita retail yang ya mungkin bisa dibilang trading di bawah 100.000 US, atau bisa disebut dengan trader retail, kita lebih banyak mengamati pergerakan pasangan mata uang dalam setiap persiapan transaksi kita. Jadi misalnya kita mau trading nih, yang kita amati itu hanya mungkin Euro USD, atau misalnya USD Yen, atau misalnya pound sterling USD, atau misalnya USD Canadian, atau misalnya OC USD. Nah, kita hanya berpatokan banyak menganalisa di segi pairs-nya saja, atau di segi pasangan mata uangnya, sehingga di sana nanti kita lebih banyak berfokus pada melihat mungkin pola trennya, atau misalnya support and resistance misalnya, atau dan sebagainya. Nah, berbeda dengan berbeda dengan para traders bank. Nah, kita para traders retail ini itu rata-rata itu hanya berfokus menganalisis itu pada satu pair tertentu. Mungkin saat ini saya mau trading di Euro USD misalnya. Yang saya amati apa sih sebenarnya? Ya secara umum mungkin trennya lagi naik atau lagi turun misalnya, atau support resisten. Oke, saya mau nge-sell nih, berarti saya harus menunggu dulu harga berada di resisten. Atau ketika saya sudah membuka posisi sell di resisten, tentunya saya akan menunggu target berikutnya adalah harga menyentuh di support level. Atau sebaliknya, ketika harga mencapai support level, lalu target kita akan harga bergerak kepada resisten. Nah, artinya apa? Para trader retail itu lebih banyak berkutat atau lebih banyak berfokus itu pada pengamatan pasangan mata uang. Nah, jadi saya bilang tadi ya, jadi para trader retail ini, jadi cara menganalisanya adalah mengamati pergerakan pasangan mata uang. Nah, jadi pasangan mata uang itu adalah seperti Euro USD, atau misalnya Pound Sterling USD, atau misalnya Australian Dollar USD, USD Kanada Dollar, New Zealand Dollar USD, atau mungkin USD US Dollar terhadap
yen Jepang. Nah, jadi ini yang banyak dilakukan oleh trader-trader retail atau trader-trader pada umumnya seperti kita. Nah, perbedaannya dengan para trader perbankan atau trader elit, cara mereka menganalisis, mereka mengamati pelemahan dan penguatan mata uang. Nah, jadi kalau kita retail lebih banyak ke pasangan mata uang, tapi trader perbankan mereka tidak mengamati pasangannya. Mereka mengamati pelemahan dan penguatan mata uang. Nah, jadi kalau gini, kalau misalnya pasangan mata uang itu euro USD misalnya ya, naik atau turun. Jadi euro kalau misalnya naik, euronya menguat, USD-nya melemah. Begitu sebaliknya ketika chartnya turun atau grafiknya turun, artinya euronya mengalami pelemahan, USD-nya mengalami penguatan. Nah, tapi kalau trader bank mereka tidak menganalisis pasangan, tapi mereka mencari mata uang mana saja yang melemah dan mata uang mana saja yang menguat. Nah, sehingga mereka di situ bisa mengambil satu kesimpulan bahwa mata uang yang cenderungnya melemah atau cenderungnya menguat, maka mereka akan akan terpengaruh terhadap mata uang yang mengalami lawannya yang melemah atau yang menguat. Contoh misalnya ada beberapa mata uang nih, contoh ya. Ini biasanya trader perbankan itu melihat dalam bentuk single currency atau bukan berpasangan ya, mungkin mereka itu hanya melihat Australian dollar saja, atau misalnya Canadian dollar saja, atau dia Swiss franc saja, atau euro saja, Great Britain pound sterling saja, atau Japanese yen saja, atau New Zealand dollar saja. Nah, mereka di sini menganalisis pasangan mata uang mana saja yang mengalami penguatan. Contoh misalnya, yang mengalami penguatan kita anggap di sini mungkin hanya Kanada saja ya, kalau kita lihat grafik di sini mungkin dengan USD. Nah, mata uang yang mengalami penguatan pada saat itu Kanada dolar dengan US dollar. Lalu yang mengalami pelemahan tentunya banyak sekali nih kalau kita lihat, ada Australian dollar, ada Swiss franc, ada juga euro, ada juga pound sterling, ada yen, ada juga dengan New Zealand. Nah, para trader bank dia akan mulai mengambil posisi dengan berpatokan pada saya akan membeli mata uang Kanada dolar dan US dollar. Nah, jadi mereka hanya berkesimpulan dulu mana mata uang yang saya akan beli. Tentunya mata uang yang sedang menguat seperti Kanada dolar dan US dollar pada gambar yang di screen yang saya sampilkan ini. Nah, lalu mereka akan menjual mata uang mana yang kira-kira melemah. Nah, yang melemah ini ada cukup banyak ya kalau kita lihat dari grafik ini. Ada Australian dollar, ada Swiss franc, euro, pound sterling, yen dengan New Zealand. Nah, maka mereka para profesional atau mereka para trader perbankan bersiap-siap untuk membeli Kanada dolar dan USD dan bersiap-siap untuk menjual Australian dollar, Swiss franc, euro, pound sterling, yen dengan New Zealand. Nah, itu yang membedakan. Kalau trader tadi berpikir dalam satu chart, dalam satu pasangan mata uang, itu yang mereka analisis. Nah, tapi para trader profesional, para trader perbankan, mereka mengamati dulu mana yang mata uang ini yang melemah atau yang menguat. Sehingga mereka, ketika mereka akan membeli Kanada, tentunya mereka akan menjual dolar Australia, akan menjual juga Swiss franc, akan menjual juga euro, akan menjual juga pound sterling. Sehingga kalau kita lihat, jika yang menguat Kanada dan yang melemah adalah Australian dollar, pada grafik pasangan mata uang tentunya Aussie Kanada itu akan cenderung grafiknya turun. Nah, akan cenderung grafiknya turun. Nah, itu yang membedakan. Nah, pertanyaannya apakah trader retail bisa seperti trader elit bank? Nah, tentunya bisa. Nah, ini yang saya selalu saya selalu syukuri. Karena saat ini generasi kita, mungkin yang teman-teman yang trading pada era-era sekarang ya, di era 2000 ke atas, sudah banyak menggunakan perangkat komputer, sudah banyak menggunakan perangkat artificial intelligence, sudah banyak menggunakan software,
Nah, artinya sekarang semua cara yang dilakukan trader bank atau trader elit itu juga bisa dilakukan oleh kita sebagai trader retail. Mungkin teman-teman yang belum tahu apa namanya caranya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan share bagaimana para trader elit perbankan ini mereka cara bertransaksi menggunakan data-data atau menggunakan teknologi. Nah, ketika saya tadi berbicara mengenai mereka menganalisis mata uang mana yang mengalami penguatan dan mata uang mana yang mengalami pengelemahan, tentunya dibutuhkan satu tools ya. Nah, tentu kita semua trader retail itu bisa trading seperti layaknya mereka trader elit perbankan dengan menggunakan tools untuk mengukur penguatan dan pelemahan mata uang. Sorry, ini saya ada salah klik. Pelemahan mata uang maksudnya. Nah, apa? Nah, sekarang tentunya banyak sekali tools yang ditawarkan di luar sana, tapi pada intinya adalah kita harus memahami tools yang digunakan oleh para perbankan, para trader perbankan ini, para trader elit ini adalah yang kita sebut dengan currency strength analysis atau currency strength indicator. Nah, jadi kalau currency strength indicator itu seperti apa namanya ya, seperti grafik yang saya tampilkan ini. Jadi indikator ini atau misalnya apa namanya apa istilahnya kita sebut dengan satu seperti speedometer mungkin ya, speedometer dalam kendaraan. Jadi dia bisa mengukur kekuatan atau bisa mengukur apa namanya power itu mata uang mana saja yang mengalami penguatan, dan tentunya mata uang yang powernya lemah mereka mengalami pelemahan. Jadi sehingga alat ukur itu bisa mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui yang mana saja yang melemah dan yang mana saja yang menguat. Nah, alat ukur ini kita sebut dengan namanya adalah currency strength indicator. Jadi ada beberapa orang yang apa namanya di luar sana trader yang bilang ada yang bilang currency strength indicator, ada yang bilang juga currency strength meter, ada juga yang bilang currency strength power. Nah, jadi apapun itu namanya, tetapi ini menganalisis mengenai kekuatan dan pelemahan setiap mata uang. Nah, di beberapa tools yang kita bisa dapatkan secara gratis. Jadi kalau kita berbicara gratis artinya kita mendapatkan satu fasilitas yang dasar, setidaknya kita sudah bisa melakukan sedikit pendekatan cara analisisnya seperti para trader perbankan. Nah, ini ada salah satu contoh indicator, ini currency strength meter atau currency strength indicator. Ini Anda bisa download secara gratis di platform GK Invest. Jadi kalau Anda trading GK Invest menggunakan Meta 5, Anda bisa cari menu market di situ, Anda tinggal search currency strength indicator, nanti akan ada beberapa muncul, Anda bisa download di situ dan Anda bisa menggunakan, akan menemukan nanti indikator yang kurang lebih mirip seperti ini. Nah, jadi ini kalau banyak yang tanya, Pak Di, ini apa sih sebenarnya, kok garis-garis ini warna merah, warna kuning, warna biru? Apa ini kayak semacam apa istilahnya kalau denyut-denyut jantung yang ada di ruang ICU gitu ya. Nah, ini tentunya bukan. Ini adalah yang kita sebut dengan strength index. Nah, jadi bentuk dari strength index atau indeks kekuatan mata uang tertentu. Nah, contoh ini. Jadi sebenarnya kalau warnanya sih mungkin Anda bisa menemukan warna yang berbeda-beda, tetapi anggaplah ini adalah warna dari para mata uang. Oke, jadi kita ambil contoh misalnya US dollar. US dollar itu warnanya merah. Lalu ada euro warnanya apa ini ya? Orange. Lalu ada pound sterling itu warnanya kuning, lalu ada juga Swiss franc warnanya hijau, lalu ada yen warnanya apa nih? Ungu mungkin ya. Pink, ini warnanya pink. Nah, lalu ada Kanada yang warnanya ungu, lalu ada Australian dollar atau Aussie yang warnanya biru, lalu ada New Zealand yang warnanya kayaknya dia mungkin abu-abu ya, abu-abu silver ya mungkin gitu ya. Nah, jadi warna-warna ini adalah garis-garis, jadi warna garis-garis indeks mata uang. Contoh misalnya kalau kita lihat USD warna merah, ini ada garis warna merah nih. Jadi garis itu naik
kadang naik, kadang turun, lalu dia naik lagi, lalu seperti bergelombang, lalu turun lagi. Begitu pula dengan euro yang berwarna orange, sama, naik dan turun, dan hampir semua juga pergerakannya bergelombang, ada naik atau turun. Nah, itu adalah indeks pergerakan mata uang. Jadi kalau misalnya garis atau garis gelombang US dollar ini sedang mengalami penurunan, nah itu artinya mata uang dolar itu sedang mengalami pelemahan. Nah, kalau Anda melihat euro atau yang warna orange ini bergerak naik gelombangnya, itu menandakan bahwa mata uang euro, mata uang Eropa itu sedang mengalami penguatan. Nah, jadi saya mau istilahnya membuat dulu satu persepsi yang sama, bahwa kita kalau kita mulai mau bertransaksi atau menganalisa seperti layaknya para trader profesional atau trader perbankan, nah kita harus melakukan pendekatan bagaimana menganalisis seperti mereka. Jadi kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita mencari mata uang mana yang menguat dan mata uang mana yang melemah. Sehingga kita bisa simpulkan nanti kita mau di trading di pair apa. Kita mau mengambil posisi tradingnya buy atau sell. Ataukah kita misalnya mau mengambil take profit itu secara jangka panjang atau secara jangka pendek dengan melihat pergerakan mata uang yang powernya itu jomplang, artinya yang satu menguat sekali, yang satu melemah sekali. Nah, gitu ya. Nah, jadi currency strength meter itu adalah tools yang digunakan oleh para trader perbankan untuk menganalisis mata uang mana yang melemah dan mata uang mana yang menguat. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan strength meter indicator yang Anda bisa download di platform MT5 atau MetaTrader 5-nya GK Invest. Nah, setelah ini saya akan coba praktekkan bagaimana cara mendownloadnya, tapi saya akan memberikan gambaran sekilas. Nah, jadi gelombang-gelombang ini yang nanti akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa. Nah, jadi artinya tadi teman-teman nih bertempurnya masih pakai bambu runcing atau misalnya pakai senjata AK-47 yang biasa aja. Nah, sekarang senjatanya sudah dilengkapi dengan teropong, Anda juga sudah pakai rompi anti peluru dan Anda sudah pakai helm. Nah, jadi strength meter ini kurang lebih Anda mendapatkan perlengkapan special force dalam bertempur. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya Anda teman-teman yang di sini mungkin sudah sudah bergabung dengan GK Invest, tentunya tinggal buka saja di platformnya MetaTrader 5-nya GK Invest, atau kalau yang belum silahkan download Anda buat demo akun. Nah, mungkin Anda punya kontak khusus di kontak khusus di GK Invest. Nah, silakan Anda tanya ke teman-teman bagaimana cara menginstal platform GK Invest. Oke, ini ada pertanyaan ini nih ya di kolom chat di di Zoom. Nah, ini ada pertanyaan nih. Indikator ini apakah bisa digunakan di semua pair ya, Pak? Oh, tentunya ini bisa karena ini diinstal di platform MetaTrader 5. Nah, ini melibatkan hampir 28 pasangan mata uang. Oke, termasuk gold mungkin ya. Gold juga termasuk mata uang meskipun dia sebenarnya sifatnya lebih ke arah ke komoditas ya, ke komoditi precious metal atau logam mulia. Nah, tetapi gold juga bisa diperdagangkan. Jadi kurang lebih ada 28 mata uang yang bisa digunakan atau yang bisa dianalisis oleh indikator ini. Jadi ada kurang lebih 28 pasangan mata uang. Nah, Anda mungkin boleh cek nanti ada berapa pasangan mata uang yang tersedia di platform GK Invest Anda. Nah, silakan Anda nanti cek. Nah, oke, kali ini saya akan coba bantu Anda bagaimana untuk mendapatkan indikator ini secara gratis di platformnya GK Invest ya. Oke, saya akan ganti dulu screen share-nya. Oke. Nah,
Oke, mungkin teman-teman ini sudah ada yang bisa melihat di platformnya GK Invest. Nah, jadi kalau Anda sudah punya platform di GK Invest Semarang atau di MT5-nya GK Invest, nah Anda tinggal buka saja satu chart nih. Saya akan ambil contoh satu ya. Saya buka satu chart, misalnya kita buka di Market Watch. Kita buka apa saja, mungkin bisa dibuka di apa ya, misalnya AUD misalnya ya. Nah, chartnya akan kosong seperti ini. Akan chart seperti kosong seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan indikatornya? Caranya mudah. Anda tinggal cukup pilih apa namanya, di menu tools di bagian atas nih, ada tab namanya tools, lalu Anda pilih MQL Market. Nah, nanti Anda MQL Market ini Anda akan muncul seperti ini. Lalu Anda tinggal apa namanya, tinggal searching saja. Nah, nanti akan Nah, akan muncul seperti ini ya. Ketika di menu tab apa namanya, market. Nah, lalu Anda tinggal ketik currency strength. Nah, currency strength ya, tinggal ketik, klik. Nah, nanti ketika Anda diklik ini, nanti akan menemukan berbagai macam indikator, banyak indikator. Nah, lalu Anda klik yang free. Nah, jadi ini yang free ini gratis, ada di platformnya MT5 GK Invest Semarang. Anda boleh cek. Nah, Anda pilih dua. Jadi Anda pilih satu yang ini nih, Absolute Currency Strength for MT5. Oke ya. Nah, ini Anda download, nanti Anda download free, Anda klik ini, nanti tinggal download saja, karena saya sudah download, jadi hanya tinggal open saja. Nah, lalu satu lagi Anda klik Currency Power Meter MT5. Nah, ini Anda tinggal klik sini ya. Karena saya juga sudah download, kalau Anda yang belum tinggal download saja. Nah, oke, jika sudah kita kembali lagi ke chart yang tadi kita buka. Oke, berikutnya adalah kita buka di navigator atau Control N kalau untuk shortcutnya ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru belajar, yang belum mengenal MT5, silahkan nanti mendaftarkan diri di Trading Basic, di edukasi Trading Basic di GK Invest Semarang, boleh online atau boleh offline, silahkan datang ke kantor GK Invest Semarang yang ada di Simpang 5 Semarang di Wisma HSBC lantai 7 di lot 720 ya, di ruangannya. Nah, silakan nanti Anda belajar mengenai basic MT5 karena saya tidak akan membahas detail mengenai MT5. Nanti Anda bisa belajar di lain waktu. Tentunya silakan hubungi kontak Anda di GK Invest. Beliau-beliau itu akan membantu Anda, nanti akan memberikan jadwal, memberikan kapan untuk training untuk mungkin yang masih baru belajar di MT5 ini. Atau yang sudah juga tapi belum jelas, nanti silakan mungkin tanya di teman-teman kontak Anda di GK Invest Semarang ya. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah membuka chart atau membuka pasangan mata uang ini, lalu Anda pilih navigator. Nah, pilih navigator ya, pilih navigator. Lalu Anda pilih market. Nah, pilih indikator dan Anda pilih market. Nah, di market ini nanti Anda akan menemukan tadi indikator gratis yang sudah ada download. Jadi yang sudah di-download itu ada dua ya. Satu, currency map strength. Nah, ini ya, Anda tinggal klik, lalu tarik saja ke sini. Set. Nah, nanti akan muncul sini. Nah, nanti juga Anda tinggal satu lagi, tinggal diklik. Nah, oke, saya lupa ya, kalau ini misalnya Anda mau memasukkan ke chart misalnya ya. Nah, jadi yang pertama dimasukkan itu adalah yang absolute currency strength meter. Nah, jangan lupa nanti Anda setting itu ada simbol sufik. Nah, jadi orang tanya simbol sufik itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau di GK Invest itu ada yang dinamakan sufik atau prefix ya, atau simbol-simbol setelah pasangan mata uang. Nah, misalnya gini ya, ini kayak di GK Invest nih, ada AUDCAD.GK. Nah, ini kita masukkan nih belakangnya nih .GK ini nih. Nah, jadi caranya adalah
ketika Anda memasukkan indikator attach to chart, nah lalu Anda klik di sini di suffix, tinggal Anda ketik titik GK. Nah, gitu ya. Ketik titik GK. Lalu oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ya. Oke, berikutnya adalah kita install satu lagi yang namanya adalah currency power meter. Oke, Anda tinggal attach. Nah, di sini Anda tidak perlu ada apa namanya menambahkan lagi suffix atau prefix. Anda tinggal oke. Oke. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nanti akan Anda muncul seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah muncul nah ada beberapa indikasi yang kita bisa lihat di dalam indikator strength meter ini. Jadi strength meter ini adalah strength meter yang berbentuk dasar. Jadi artinya cukup memberikan informasi standar. Tetapi nanti dalam beberapa kesempatan saya akan membahas lagi mengenai tools strength meter yang lebih lengkap yang akan dibawakan oleh beberapa rekan saya. Nanti malam kita ada sesi lanjutan. Itu live trading juga akan teman saya Mr. Ethan dari Filipina. Jadi beliau ini seorang programmer dan juga seorang trader profesional yang berfokus pada strategi menggunakan strength meter ini. Nah, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya pada malam hari. Nah, pada intinya adalah di indikator yang Anda download bisa secara gratis ini di platformnya GK Invest MetaTrader 5 ini, Anda bisa menemukan beberapa informasi. Jadi informasi yang pertama adalah Anda bisa menemukan grafik yang dinamakan dengan strength index. Nah, jadi akan menemukan indikator strength index nih. Jadi yang saya bilang tadi seperti itu ya, kalau di ICU itu yang lihat denyut jantung nih, nah kurang lebih ini denyut jantungnya mata uang nih. Kita bisa lihat nih mata uang ini denyutnya itu lagi kencang ke atas atau lagi kencang ke bawah. Nah, lalu kita juga bisa melihat semacam grafik ya, seperti saya tadi lihat itu ya. Jadi semacam mata uang ini powernya ini lagi kuat atau powernya lagi lemah atau lagi lemah atau lemah sekali, nah, lemah sangat gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini nanti secara power mata uang mana yang mengalami penguatan, mata uang mana yang mengalami pelemahan. Jadi bukan pasangan mata uangnya, tetapi mata uangnya. Mata uangnya misalnya Australian dollar saja atau New Zealand saja atau Swiss franc saja atau Canadian saja ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi mata uang mana saja yang mengalami penguatan, mata uang mana saja yang mengalami pelemahan. Nah, sedangkan nanti di chart yang satu ini, yang di tingkat 2-nya nih, nah ini lebih menginformasikan kepada ini kok nggak muncul ya. Nah, ini nggak muncul nih. Sorry nggak muncul ya. Mungkin ini internetnya ini ya. Sebentar, ini kok nggak muncul. Oh, sebentar, ini agak not responding ini nih. Ya, jadi mungkin teman-teman yang, mohon maaf ini yang kalau punya laptopnya atau komputernya kurang memorinya, nah mungkin agak sedikit bersabar ya, karena ini cukup memakan resource memori pada MetaTrader karena dia berdasarkan data mining atau pengolahan data yang ada di MetaTrader ini. Dari sini si indikator ini membutuhkan resource memori yang lebih lebih banyak ya, atau lebih tinggi. Nah, oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Jadi memang kalau strength meter ini itu kelemahannya adalah butuh banyak menyedot resource di PC Anda, di komputer Anda. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana teman-teman yang menggunakan hanya trading di Android saja atau misalnya di Apple misalnya. Nah, saya perlu tegaskan lagi bahwa trader bank atau trader profesional itu trading
tidak menggunakan handphone. Nah, ini harus kita bedakan ya. Jadi, Pak, saya hanya punya handphone saja. Pak, saya ini hanya punya apa namanya? Hanya punya Android saja. Terus bagaimana saya mau trading seperti layang perbankan? Oh, tentunya pertanyaannya Anda harus mengusahakan punya laptop minimal atau misalnya Anda punya komputer minimal. Untuk apa? Karena indikator ini hanya bisa diinstal di MetaTrader 5 versi PC. Nah, mungkin Anda yang pakai Windows bisa, atau misalnya Anda yang pakai macOS atau sistem operasi di apa namanya Apple juga bisa. Jadi yang memakai Android atau yang memakai apa namanya iPhone tentunya tidak bisa menggunakan indikator ini. Nah, jadi itu ya yang harus dipersiapkan oleh Anda. Mohon maaf nih sebentar, ini apa namanya memang butuh resource yang sangat tinggi. Jadi kadang kalau ketika dia sedang mengolah data itu membutuhkan resource yang cukup tinggi. Nah kadang-kadang apa ya, sometimes kalau kita membuka banyak apa namanya membuka banyak aplikasi. Ini kebetulan saya lagi buka aplikasi streaming karena sedang on air di live streaming. Jadi sepertinya beberapa bagian dari memori saya tergerus ke sana sehingga mengganggu apa namanya kelancaran di MetaTrader 5 ini. Oke, saya coba restart sebentar ya. Saya coba restart sebentar. Saya coba nyalakan kembali. Sebentar, ini. Jadi saya sarankan nanti kalau Anda memang sudah menggunakan indikator ini, saya sarankan Anda tidak menjalankan program-program yang berat lainnya seperti sambil menjalankan apa namanya YouTube gitu, atau misalnya sambil bermain game, atau misalnya Anda sambil membuka aplikasi tertentu yang kira-kira banyak menggunakan dalam komputer ya, atau RAM. Nah, ini bisa terjadi nanti apa namanya crash atau hang ya komputernya. Oke. Nah, saya akan share kembali untuk saya akan share lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul kembali. Nah, jadi yang akan kita perhatikan dalam dalam kita menganalisis adalah kita mencari mata uang mana saja itu yang mengalami penguatan dan mata uang mana saja yang mengalami pelemahan. Nah, contoh misalnya ya. Nah, sebentar ya. Ini memang agak sedikit membutuhkan resource yang cukup berat ini. Maaf sebentar. Oke. Nah, ya. Oke, kita bisa lihat ini saya ambil ini contoh di ini ya time frame daily ya. Nah, time frame daily ini kita bisa melihat bahwa saat ini mata uang yang sedang menguat itu adalah dolar Australia. Nah, kita lihat di sini ya, ini dolar Australia lagi menguat. Nah, kalau kita trading pasangan mata uang, maka yang dicari adalah lawannya dolar Australia atau Australian dollar yang mengalami pelemahan. Nah, kita cek mana nih yang paling lemah nih. Oke, ketemu nih.
Yang paling lemah ternyata euro. Nah, ini euro yang paling bawah nih. Euro dengan USD yang paling lemah, atau ini ada lagi apa nih? Yen. Oke. Yang paling lemah itu adalah euro dan dolar. Dolar Australia itu paling kuat, euro itu yang paling lemah. Oke, berarti kita akan membeli dolar Australia dan akan menjual euro. Jadi pasangannya adalah kalau euro Aussie atau EAU-AUD. Nah, kalau kita misalnya cari ini ya, kita cari Aussie, ya apa, euro AUD. Nah, kita cari euro AUD di sini ya. Euro AUD. Nah, ini euro AUD, kita buka chart ya. Tadi saya bilang apa? Kalau yang menguatnya itu adalah dolar Australia, lalu yang melemahnya adalah euro. Maka dipastikan bahwa euro Aussie itu mengalami penurunan. Oke, kita buktikan ya apakah benar mengalami penurunan. Wah, kita cek. Ya, saya ambil time frame-nya agak besar supaya lihat big picture-nya. Nah, kalian bisa lihat sini. Jadi mata uang euro terhadap dolar Australia itu mengalami pelemahan. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi cara analisisnya, jadi Anda bukan lihat dulu pasangannya, tapi Anda lihat dulu mata uang mana yang melemah atau menguat, lalu Anda pasangkan antara yang menguat dengan yang melemah, atau sebaliknya yang melemah dengan menguat. Nah, gitu ya. Anda nanti bisa cek di sini. Nah, indikator ini Anda bisa dapatkan secara gratis, silakan download. Atau sudah saya jelaskan, atau yang masih kurang mudeng atau masih bingung, silakan kontak teman Anda atau relasi Anda yang ada di GK Invest. Silakan minta bantuan. Mungkin untuk yang belum mengerti MetaTrader bisa request untuk basic training, atau yang masih pusing-pusing sedikit, nanti bolehlah saya bikinkan grup. Mungkin teman-teman yang mau coba bantu, saya bantu coba analisis, atau saya bantu coba instalkan ini di platform MetaTrader 5 GK Invest Anda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cara menginstalnya dan cara menggunakannya. Nah, sekarang pertanyaannya, cara tradingnya bagaimana? Nah, ini kalau teman-teman ini sudah pada tahu di pertanyaannya, Pak, saya yang penting ini cara profitnya gimana sih? Nah, itu biasanya trader itu yang ditanyain, Pak, profitnya gimana? Aduh. Nah, sebelum caranya profit itu kita harus tahu dulu bagaimana caranya menghasilkan profit. Itu yang penting sebenarnya. Nah, Anda tahunya hanya profitnya bagaimana, berapa. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda menganalisis cara mendapatkan profitnya. Oke. Nah, kita tadi mendapatkan kesimpulan bahwa euro Aussie itu mengalami penurunan, atau disebut downtrend, atau disebut bearish ya. Nah, karena kita mendapatkan dolar Australia itu menguat atau powernya kuat, sedangkan euro itu powernya lemah, atau istilahnya weakness, atau mengalami pelemahan ya. Nah, oke. Lalu kita pilih di market watch. Nah, ini caranya tadi euro out ya. Lalu Anda tinggal drag atau klik, lalu Anda lepaskan di sini di chart. Nah, ketika muncul di chart sini ya, key. Nah, ketika muncul seperti ini. Oke, ini Anda butuh kesabaran jika perangkat hardware komputernya kurang memadai, akan sedikit ada delay, akan mengalami sedikit semacam lag ya gitu ya, atau putus-putus ya. Nah, jadi Anda harus sedikit bersabar. Oke. Nah, contoh misalnya kita ambil di yang daily ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kita ambil di daily. Nah, oke. Ketika pasangan mata uang euro dan Aussie ini, karena Aussie dolarnya menguat, atau euronya memang tidak ada power atau weakness atau melemah, maka kita akan mencari di mana mereka istilahnya divergen ya, istilahnya. Jadi di mana mereka berlawanan gitu ya, yang satu melemah, yang satu menguat gitu loh. Nah, biasanya kita cek di sini nih, di currency indeksnya. Nah, Anda bisa cek currency indeksnya ya. Nah, currency indeksnya misalnya ya. Nah, currency indeksnya ini misalnya
ini apa namanya yang warna, nah ini bisa cek ya misalnya ya, yang warna abu-abu ini adalah New Zealand, lalu ada Aussie ini warnanya coklat ya, nanti bisa lihat nih, yang warna coklat ini ya, yang warna coklat ini Aussie. Nah lalu karena ini pasangannya dengan euro, kita harus cari euro. Euro ini yang warna biru. Nah, jadi kita udah ketemu nih indeks grafik apa istilahnya gelombang indeksnya yang dolar Australia itu yang berwarna coklat, sedangkan yang euro itu yang berwarna biru. Nah, oke ya, sudah ketemu ini. Nah, lalu caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketika pasangan mata uang ini, ini agak cukup berat ini ya. Sorry. Oke, daily. Nah, jadi ketika triggernya adalah atau apa namanya atau peluang kita untuk mengambil posisi adalah ketika arahnya berlawanan. Artinya apa? Ketika dolar Australia ini ketika grafiknya dia naik ke atas dan grafik untuk euro itu indeksnya mengalami penurunan. Nah, contoh seperti ini ya. Ini kita bisa lihat nih kalau kita perbesar nih. Sebentar. Ini saya perbesar lagi sedikit. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ketika indeks dari mata uang dolar Australia ini naik dan indeks mata uang euro ini turun, nah maka disitulah trigger kita itu untuk mengambil posisi sell. Artinya apa? Euronya melemah, lalu mata uang Australian dolarnya menguat. Nah, jadi kita ambil posisi sell di sini. Ataupun begitu sebaliknya, ketika dolar Australia itu mengalami pelemahan, nah, seperti ini ya, ini mengalami pelemahan nih. Nah, seperti ini mengalami pelemahan. Sebentar, saya cari mengalami pelemahan. Nah, seperti ini ya. Ini dolar Australia mengalami pelemahan ini. Nah, ini. Lalu euronya mengalami penguatan. Nah, di situ trigger kita untuk mengambil posisi buy. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kebetulan ini trennya euro Aussie ini naik. Nah, jadi apa ya triggernya kebanyakan ini untuk sell untuk posisi euro Australian dolar. Nah, teman-teman mungkin bagi yang jarang-jarang trading di cross trade nih agak-agak kurang familiar. Tapi mungkin saya mau tanya nih teman-teman, ada yang mau request di pair-pair tertentu mungkin seperti ada yang trading di pound sterling atau misalnya trading di euro mungkin silahkan. Kalau ada di kolom komen atau mau yang tanya langsung di Zoom juga boleh silahkan. Kalau yang mau request, saya coba bukakan analisisnya. Oke, tapi pada intinya ini adalah basic dari cara menganalisis menggunakan strength meter indicator atau yang kita sebut dengan para rahasia, para trader perbankan dalam menganalisis mata uang. Nah, ini basicnya, hanya basicnya saja. Anda bisa mendapatkan indikator ini gratis di platform MetaTrader 5 atau MT5-nya GK Invest Indonesia. Atau yang masih bingung, silakan hubungi kontak Anda di GK Invest Semarang. Nanti mereka akan teman-teman ini akan bantu cara menginstal, lalu akan bantu sedikit mengenai dasar-dasar cara menggunakan MetaTrader 5 ini, atau mungkin bisa nanti saya bantu dibuatkan grup juga untuk kita sama-sama menganalisis bareng menggunakan currency strength indicator ini. Nah, ini basic, silakan Anda gratis. Nah, di sesi-sesi berikutnya saya akan banyak sharing juga mengenai yang lebih advance, tentunya mengenai strength meter indicator ini. Ada yang lebih advance lagi, tentunya yang bisa menambah akurasi dalam trading. Jadi bisa menambah lebih spesifik, bisa menambah lebih praktis. Tentunya bagi Anda yang sudah menyiapkan akun di GK Invest Semarang. Nah, ini khusus bagi Anda teman-teman nih yang sudah
punya akun di GK Invest Sembarang, itu bisa dapat fasilitas nanti di sesi selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman yang baru mencoba demo, silahkan. Ini bisa di-download secara gratis. Tapi khusus nanti untuk sesi-sesi lanjutan, nah biasanya kita ada live trading, dan live trading ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah memiliki akun live di GK Invest Semarang. Nah, gitu ya. Jadi, jangan sia-siakan bagi yang sudah punya akun, atau yang belum punya akun, silahkan dipersiapkan minimum depositnya. Bisa tanya nanti ke teman-teman kontak Anda di GK Invest Semarang, silahkan. Jadi silakan Anda konsultasikan dengan mereka berapa persiapan dana Anda yang tentunya dana Anda yang miliki ya. Jangan pinjam tetangga atau jangan pinjam ke bank tentunya ya. Gara-gara Anda mau trading kayak trader perbankan, Anda jadi minjem uang ke perbankan, ya enggak juga. Jadi silakan Anda persiapkan tentunya dengan resiko yang sudah Anda ukur secara pribadi. Nah, pada kesempatan selanjutnya, nah ini saya akan share, saya juga akan kedatangan tamu, tapi bukan tamu ke Indonesia ya, kita tamu secara online. Nah, kita akan kedatangan pembicara dari Filipina. Ini kebetulan teman saya, Mr. Ethan. Beliau ada algo trader, dia juga yang spesialis trading menggunakan currency strength ini. Jadi metode analisis currency strength. Karena beliau ini seorang programmer, sehingga beliau menciptakan satu algoritma, menciptakan satu software khusus yang lebih advance lagi. Nah, seperti apa toolsnya itu? Nah, jangan lewatkan webinar malam kita hari ini. Itu pada jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hari ini ya, Senin ya, melalui Zoom. Nah, silakan Anda daftarkan di link ini ya. Silakan link ini. Atau bagi yang belum, silakan tanya kontak Anda di teman-teman di GK Invest Semarang. Nah, mungkin nanti Anda bisa dapat ininya nih, dapat flyernya. Nah, sehingga Anda tinggal scan saja, atau Anda tinggal nanti dikirimkan link Zoom-nya saja. Oke, ini khusus untuk teman-teman yang sudah punya akun. Saya tidak berbicara ini depositnya berapa, silahkan. Yang penting punya akun live di GK Invest Semarang, semua boleh join, silahkan. Makanya bagi anak-anak yang nonton sekarang nih, yang webinar kali ini, siapkan masih ada waktu berapa jam nih, mungkin sekitar 4 jam, silahkan buka akun di GK Invest Semarang. Tentunya sayang sekali ini pembicaranya dari luar negeri, dari negara tetangga kita, dari Filipina. Mr. Ethan ini, beliau ini salah satu programmer, salah satu juga istilahnya kontributor di MQL5. Nah, jadi dia banyak juga menjual produk-produk mengenai algo trading, mengenai indikator advance indicator di MQL5. Nah, kita dapat kehormatan nih, beliau mau membagikan pengalamannya, membagikan informasinya, membagikan tips-tipsnya untuk para klien-klien atau para trader-traders yang sudah tergabung di GK Invest Semarang. Nah, ini jangan dilewatkan ya teman-teman ya. Silahkan nih dicatat, jangan lupa malam nanti. Atau teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komen di sosial media atau di Zoom, silahkan. Nanti admin GK Invest Semarang akan memberikan informasi lebih detail. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita akhiri sesi ini. Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bagi yang masih penasaran mungkin. Tapi tanyanya maksudnya yang berhubungan dengan ini ya, dengan materi kita kali ini mengenai currency strength indicator atau currency strength meter atau currency strength power. Oke, nanti kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus mengenai materi-materi yang disampaikan di webinar lebih detail ya. Nah, tentunya selalu memperhatikan jadwal-jadwal edukasi di GK Invest Semarang. Ada live trading, ada juga istilahnya review mengenai market, ada juga yang belajar mengenai strategi trading.
Oke, apakah ada yang bertanya? Mungkin dari para admin ini bisa sampaikan ke saya, mungkin jika ada pertanyaan di beberapa sosial media, silakan. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang sudah siap untuk mengikuti live trading pada nanti malam, jam 7 malam bersama Mr. Ethan tentunya, dengan host yang sudah tidak asing lagi, dengan Pak Rudi Oktrianto, ini trainer dan GK Invest Semarang, the one and only yang every week selalu menemani kita semua. Tentunya saya yang akan selalu yang baru yang selalu menemani bersama Pak Rudi ini. Nanti malam kita akan belajar bersama, kita akan live trading bersama. Bagi punya akun kita bisa profit bersama Mr. Ethan, algo trader dari Filipina. Oke, teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Sehat selalu, tetap ikuti protokol kesehatan karena kesehatan itu penting. Tentunya kalau kita tidak sehat, tidak bisa cuan. Jadi sehat itu penting. Oke, salam profit, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam profit untuk kita semua. Terima kasih. Selamat.